Shalom, damai hati. Shalom. Badan pekerja Majelis Jemaat Indonesia Papua menyampaikan ucapan selamat datang dan beribadah kepada jemaat, bahkan kepada tamu yang berkenan datang beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025 di sesi kedua jam 9 pagi. Kami menyambut Anda dengan sukacita. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah Minggu bentuk kedua, dan sebagai kali ini akan memimpin pada pukul 9 ini adalah Ibu Pendeta Fali Sampul Belialu MTH selaku wilayah, jadwal wilayah. Diingatkan kepada kita sekalian bahwa sebentar ada pulih ekstra untuk wilayah. Jadi supaya jangan kaget, sebentar ada sesudah persembahan ada pulih ekstra. Demikian informasi, dan diundang dengan kasih Tuhan untuk berdiri. Puji Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya hari dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Dari Mazmur 103. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kami mengangkat pujian dan syukur hanya kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara menjaga kami dan mengizinkan kami lagi untuk oleh ada dalam persekutuan yang memuliakan Engkau di rumahmu yang kudus ini. Kami memohon, tuntutlah kami semua dengan segala hikmat-Mu dalam penyembahan, sehingga kami boleh fokus dalam persekutuan ibadah, dan kami jauh dari segala pemikiran di luar persekutuan ini, sehingga benar-benar apa yang hendak kami lakukan di saat ini di rumah yang kudus hanyalah untuk mengagungkan akan nama-Mu. Kami mau menyerahkan jalannya persekutuan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan
dengan kepala yang tertunduk. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, karena kami malu dengan segala sikap kami, dengan segala perbuatan kami, dengan setiap sikap dan tindakan kami, antara kepada sesama kami amat terlebih kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami berupaya sedapat mungkin menjawab setiap kehendak dan petunjuk Tuhan untuk hal-hal yang baik melalui cara hidup kami. Tetapi godaan dan tantangan dunia terlalu sulit untuk ditolak oleh kami, sehingga membuat kami pun terjebak oleh dosa, dan kami pun melakukan hal yang sungguh bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, Tuhan, jika Engkau menemukan begitu banyak kesalahan dari dosa, baik dalam tutur kata kami, dalam pemikiran dan rancangan kami, tetapi juga dalam sikap dan tindakan kami. Tuhan berkenan mempengaruhi kami, sehingga kami pun boleh layak menikmati anugerah keselamatan yang hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaibkan Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih aku baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Untuk selalu mau belajar dari kebenaran firman, supaya dalam perjalanan hidup yang kami jalani, kami akan dikuatkan dan dimampukan. Kami akan selalu mendapatkan petunjuk yang baik, karena kami semua menyadari begitu banyak tantangan dalam perjalanan hidup kami. Tetapi bekal firman-Mu kami percaya selalu meyakinkan kami bahwa kami akan kuat menghadapi setiap badai kehidupan, ketika kami selalu berpedoman pada kehendak firman. Karena itu Bapa, kami akan membaca firman dan akan merenungkannya. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi umat yang setia pelaku firman dalam hidup. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menurut kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasalnya yang ketiga, dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Daniel pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga dengan 30, yang bertemakan perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu
penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sebab itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tinta raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. Tetapi ada 4 orang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita bersucilah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mau mengagungkan Engkau karena kebesaran kasih-Mu yang selalu teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akui bahwa Engkau selalu ada di setiap saat
di musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami, selalu memberi yang terbaik dari setiap rancangan hidup, dari setiap tugas dan kerja, aktivitas dan pelayanan kami. Hal itu nyata sampai saat ini. Kami masih menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami masih diberi nafas kehidupan. Kami masih diberi sehat dan kuat untuk boleh melangkah dalam setiap kehidupan yang Engkau izinkan. Sekalipun kami akui Tuhan bahwa bukan tidak mungkin. Ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh yang ada dalam diri mereka. Engkau Tuhan berkenan menyatakan kuasa, menjamah setiap sakit yang ada dalam tubuh anggota jemaat. Siapapun mereka, apapun jenis penyakit yang sedang mereka derita, Engkau yang Maha mengenal dan Engkau pasti peduli dengan mereka. Tuhan kasihani mereka. Kiranya berbagai upaya pengobatan yang sedang mereka lakukan, entah pengobatan melalui pengobatan tradisional ataupun melalui pengobatan paramedis, dokter, perawat, obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan berkati sehingga dari semuanya itu mereka boleh mengalami akan kesembuhan mujizat yang ada dari Tuhan. Termasuk Bapa untuk mereka yang bergumul dengan berbagai beban kehidupan yang mereka alami karena kehidupan ekonomi yang sulit, karena juga tantangan dan persoalan dalam hidup pribadi dan rumah tangga, tetapi juga karena pekerjaan dan berbagai hal yang sementara dialami oleh umatnya, termasuk para janda, para duda, anak-anak yang piatu, fakir miskin. Tuhan melihat mereka, Tuhan kuatkan mereka, beri pengharapan buat mereka. Untuk membawa puji-pujian sebelum khotbah Jumat Kolom 4, sesudah khotbah Jumat Kolom 8, dan yang berhari ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Baru ada keluarga yang berduka, keluarga Anto Karya dari Kolom 1. Diundang Jemaat Kolom 4 untuk membawakan puji-pujian Ibu Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Berbahagia. Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita yang pasti kita sering menghadapi situasi di mana iman, keyakinan kita diuji. Dan kadang kita pun merasa bahwa kita boleh melewati ujian dengan baik, tetapi kadang-kala kita pun tidak mampu menghadapi setiap ujian, apapun bentuk ujian. Nah, perikop bacaan kita dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30 hendak menceritakan satu kisah yang luar biasa karena menyangkut kesetiaan dari 3 orang yang digolongkan masih muda di masa, Sadrak, Mesak, dan
Abednego. Sekalipun nama sesungguhnya dari ketiga saudara ini itu dirubah. Kalau kita melihat di pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-7, kita menemukan bahwa saat mana mereka sudah ada dalam kehidupan di istana, maka nama mereka dirubah. Mereka ada 4, yaitu Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Abednego, dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Jadi nama ini berlaku di kalangan istana Nebukadnezar. Dan kesetiaan mereka teruji karena mereka bisa dikatakan setia kepada Allah. Untuk puji-pujian setelah khotbah diundang semua anggota jemaat Kolom 8. Selanjutnya yang berada 2 tahun dan yang berubah diundang semua jemaat Kolom 8. Selanjutnya diundang kepada mereka yang berhari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun keluarga. Mulai dari Ibu Nova Kita Tamboto Kolom 2, Ibu Cindy Priscilla Rompas Kolom 6, Ibu J Kristina Winongkan Kolom 8, Adik Jasyandra Kaila Tatu Kolom 1, Bapak Aristianti Rizkyani Kirati Timo Kolom 9, Adik Januari Matahari Kolom 10, dari Teresa Rifa Makaria Tako Kolom 2, Ibu Yanse Evi Mereka Kolom 5, beserta keluarga Sima Melani Kolom 2. Jika ada yang hadir, diundang untuk membawakan puji-pujian. Selanjutnya diundang kepada keluarga yang terbuka, keluarga atau kalian bangsa. Disilakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Indonesia Balua beserta pelayan khusus yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin kita, Ibu Pendeta Ali Agnes Eliano MTK sebagai Ketua PPMJ Indonesia Balua sekaligus pengurus wilayah Manado Timur Tengah. Selanjutnya terima kasih banyak buat seluruh perangkat pelayanan yang sudah ambil bagian, mulai dari petugas LCD dan pemain keyboard serta prokator dan petugas persembahan, bahkan yang mendoakan persembahan, juga kepada Kostor Pak Yosua yang telah mengambil bagian, dan terima kasih khusus kepada seluruh jemaat yang boleh hadir
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Hari Minggu. Mari ikat kamari kong bapak Satu bonus satu ibu. Satu bonus satu. Satu orang. Satu orang. Halo, selamat siang. Kami berdoa kepadamu, biarlah Bapa di surga memberkati agar kami yang telah melayanikan Ibu Pendeta Pan Rian Jeptiha. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan bagi keluarga satu dan suami anak selalu dalam hubungan dengan Tuhan. Demikian juga dengan petugas dari sini, pemain timur, kantor, pelayan baik yang bertugas pada panti semua pegawai gereja posko Tuhan pun memberkati. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap. Amin. Amin.